Halo teman-teman, selamat beraktivitas. Dan kali ini kita ada sedikit apa ya, pembelajaran lah ya mungkin. Ini adalah step dari Jupiter MX punya kita. Step belakang, bagian belakang ya. Di sini nampak bahwasanya step ini patah, tugel atau apa dibilangnya. Ya itulah pokoknya dia patah. Nah, di sini bekasnya itu kalau kita lihat itu udah pernah disambung ya. Kebetulan kemarin udah pernah patah, sudah pernah kita sambung sekali, dan ini patah untuk yang kedua kalinya. Ya. Nah, itu dia nampak bekas sambungannya. Ini udah patah sekali dan sekarang patah yang kedua kali dan akan kita sambung untuk yang kedua kalinya ya, teman-teman. Nah, di sini akan kita bagi videonya gimana sih cara menyambungnya ya. Dan hasilnya nanti seperti apa. Aluminium ini ya bahannya kalau tidak salah, bukan besi ya. Kalau besi kita bisa ngelasnya di tukang las yang itu yang pakai listrik. Nah, kebetulan di sini bahannya seperti aluminium ya kayaknya ya. Jadi di sini ngelasnya agak beda, tidak menggunakan listrik. Jadi las yang dipakai di sini adalah las yang apa dibilang ya, las karbit ya, kalau dulu nyebutnya las karbit. Tapi sekarang dia pakai semacam tangki kayak tangki gas LPG gitu ya, tapi yang besar, entah apa itu isinya kita nggak tahu. Cuman yang dipakai adalah las atau alat las yang menggunakan tangki itu, yang menyemburkan api dia ya, yang menyalakannya pakai apa namanya, korek, pakai korek api, bukan las yang las listrik itu, bukan ya. Karena di sini sistemnya nanti adalah melelehkan si aluminium ya. Ini adalah alatnya. Nah, itu tangkinya itu besar tuh, ada dua itu ya. Nah, di bawah itu juga ada, dia memakai tabung gas LPG yang 3 kilo ya. Kita nggak tahu komposisinya seperti apa, cuman yang kita lihat di sini adalah seperti itu ya, teman-teman. Nah, kebetulan ini sama tukangnya, sama tukang lasnya ini udah dipegang. Jadi sama tukang las ini, si step yang patah ini diposisikan selurus mungkin supaya nanti hasil sambungannya ini tidak bengkok. Hasilnya tetap mengikuti letak terakhir step ini ditaruh. Jadi harus lurus posisinya ya, nggak mencong-mencong. Jadi bekas patahannya ini biar nempel lurus seperti sebelum patah gitu ya, teman-teman. Nah, ini diganjel juga ya, intinya diluruskan lah sama yang mau ngelas ini, dia stepnya diluruskan supaya tidak mereng-mereng, tidak bengkok ya. Oke, teman-teman, itu posisinya dapat seperti itu, diganjel di dua titik, di titik sebelah kanan dan titik sebelah kiri, diganjel dengan besi. Itu dia alat lasnya ya, berupa seperti itu bentuknya. Itu nanti menyalakannya menggunakan korek dia. Nah, gimana sistemnya, karena itu bukan bidang kita, ini bidangnya tukang las. Oke, teman-teman, itu posisinya sudah dapat dan lanjut ke proses pengelasan. Nanti hasilnya seperti apa akan kita tampakkan ya, teman-teman. Itu alat lasnya, dan di yang nampak dikit tabung LPG 3 kilo, dan itu adalah tabung las yang buat ngelasnya. Dan kebetulan bahannya ini menggunakan itu, kalau kita lihat itu adalah kawat apa ya, mungkin semacam kawat yang buat jemuran itu ya. Jadi kawat itulah nanti yang akan dipakai atau menjadi bahan untuk menyambung step yang patah ini. Oke, teman-teman, mungkin itu yang disampaikan, dan kita akan melihat hasilnya setelah disambung nanti seperti apa. Nah, itu kawatnya sudah ditekuk-tekuk. Sistemnya mungkin kayak solder menyolder ya, timah dia. Oke, teman-teman, ini dia, teman-teman, hasilnya sudah saya bawa pulang karena kebetulan tadi proses pengelasannya sama yang ngelas itu beliau tidak berkenan untuk didokumentasikan. Jadi setelah kita taruh tadi proses las, langsung kita bawa pulang, dan prosesnya tidak bisa didokumentasikan karena permintaan dari yang mengelas ya. Kita menghargai privasi beliau dan pekerjaan beliau. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman.
Ya mudah-mudahan lurus karena tadi sudah diluruskan sebelum disambung. Nanti pemasangannya seperti itu. Maaf ini kalau motornya kotor karena tempat kerja kita seperti biasa ini areanya bukan area beraspal. Masih area sebagian aspal, sebagian tanah, dan mayoritas tanah jalannya berlumpur. Ya, nanti kita pasang seperti semula, ada 2 baut di atas dan 1 step di samping kanan dan 1 untuk menggantung knalpot. Kebetulan ini kemarin knalpot saya juga sempat patah. Tadi yang saya tunjuk itu ya, di bawah mesin itu kan ada sambungan knalpot itu ya. Itu patah kemarin. Jadi step ini patah, knalpot itu menggantung pas di jalan jelek dan akhirnya patah knalpot ini di tengah. Ya teman-teman. Tuh hasilnya. Ini udah di digerinda ya. Jadi agak halus, merata. Tuh ditambal setebal itu. Ini habis biaya kurang lebih berapa kemarin ya? 30.000 kalau di sini. Mungkin di tiap daerah beda-beda prosesnya dan biayanya. Kebetulan ini setelah dilas karena lasnya kemarin panas, jadi itu cat-catnya itu ngelotok semua atau ngelupas. Ya, karena ini dipanaskan, bukan ditempel dengan las listrik, tapi dipanaskan, dibakar sehingga cat-catnya ini ngelupas semua. Ini kita coba pukul-pukulkan, nggak patah ya, mudah-mudahan kuat. Ya teman-teman, ini kita lanjut ke bengkel, kita bawa ke bengkel, kita sudah selesai rakit. Stepnya kita pasang, ini hasilnya. Oke, itu dia. Knalpot sudah kita pasang, baut 2 di atas sudah kita pasang. Pastikan pemasangannya ini kuat ya teman-teman. Itu penyangga knalpot yang depan, tengah ya. Ini penyangga knalpot yang di step belakang. Jadi ini kemarin tuh knalpotnya jatuh di jalan. Untung ada sopir truk atau mobil tuh yang bilang, "Bang, knalpotnya jatuh." Nah, itu ditengok lah ya. Dan ternyata jatuh. Itu pun nggak kedengeran karena kupingnya disumpel pakai headset atau earphone dan mendengarkan musik itu secara dekat. Hasil penyambungannya ya teman-teman, ini knalpotnya yang putus itu bagian itu, jadi bekasnya hitam dia karena nggak rapet ya, jadi hawa atau udara knalpot ini keluar lewat situ. Oke teman-teman, terima kasih, itu yang bisa kita sampaikan dan mohon dukung channel ini. Dadah.